Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Yuk kita belajar fisika lagi ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal UN Fisika SMA tahun 2014 mengenai hukum Coulomb untuk muatan tidak segaris. Disimak baik-baik ya. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, alangkah lebih baik kita tulis dulu diketahuinya ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya soalnya. Di sini terdapat 3 muatan titik membentuk posisi segitiga sama sisi. Nah, ini ya ada 3 muatan Q1, Q2, Q3 membentuk segitiga sama sisi. Nah, apa saja sih yang diketahui? Yuk kita tulis. Jarak antara ketiga muatan masing-masing 30 cm. Nah, karena sama sisi berarti jarak antara sisinya sama semua ya, 30 cm, 30 cm, di sini juga 30 cm. Berarti bisa kita tulis R12-nya sama dengan R23 sama dengan R13 sama dengan 30 cm. Nah, ini belum satuan SI ya, kita rubah dulu ke meter. Ingat cm ke meter naik 2, jadi sama aja 30 dibagi 100 atau 0,3. Tapi Ibu nggak suka koma, jadi pakai pangkat aja ya. Jadi sama aja 30 dikali 10 min 2 ya meter. Kemudian apalagi yang diketahui? Jika Q1 nya sama dengan min 10 mikrocoulomb, berarti bisa kita tulis Q1 nya sama dengan min 10 mikrocoulomb. Ingat, mikro itu sama dengan berapa? Ya, betul banget, min 10. Jadi mikro itu sama aja min 10 mikro itu sama aja 10 pangkat min 6. Jadi bisa ditulis min 10 mikrocoulomb sama dengan min 10 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Q2 nya berapa? Q2 sama Q3 nya nilainya sama nih. Jadi bisa kita tulis Q2 sama dengan Q3 sama dengan 4 mikrocoulomb. Sama aja 4 dikali mikronya berapa? 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian diketahui K nya, ketetapannya ya, 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah maka besar resultan gaya Coulomb pada muatan Q1. Nah, berarti yang ditanya adalah resultan gaya Coulomb pada muatan Q1 ini ya. Berarti yang ditanyakan adalah F1-nya ya. Bagaimana nih cara kita mencari gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris? Nah, kita analisis dulu ya vektor gayanya. Nah, berarti kita analisis muatan Q1 dengan Q2, muatan Q1 dengan Q3. Kita analisis gaya Coulomb-nya ya. Ingat, ini kan Q1-nya min, Q2-nya plus. Kalau min sama plus, tarik menarik apa tolak menolak? Ya, betul banget, tarik menarik. Karena apa? Karena muatannya tidak sejenis, maka akan tarik menarik. Jadi bisa kita tulis di sini. Kita tulis ya, di sini ada F1 2. Kemudian ini tanah ya. Kemudian ini F12 ya. Kemudian Q1 dengan Q3. Berarti min sama plus, tarik menarik sama tolak menolak. Yap, betul banget, tarik menarik karena tidak sejenis ya. Jadi panahnya ke sini, kalau tarik menarik itu dia menuju ke temannya. Berarti di sini bisa kita tulis F13. Berarti kan resultan vektornya di sini ya. Berarti F1-nya di tengah sini. Sini adalah F1-nya. Nah, bagaimana cara mencari resultan gaya untuk soal hukum Coulomb yang berbentuk segitiga seperti ini? Nah, ingat ya, gaya itu kan termasuk besaran vektor. Jadi kita menganalisisnya dengan menggunakan resultan vektor. Jadi apabila ada 2 buah vektor nih, anggap aja ya F12 sama F13 ini vektornya. Jadi ada 2 buah vektor, kemudian dia mengapit sebuah sudut ya, maka resultannya adalah, ada yang masih ingat gak nih rumus resultan di kelas 10 loh? Jadi bisa kita tulis R-nya sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali cos theta ya. Kok pakai cos di sini? Ya karena sudutnya membentuk samping dan miring ya. Cos itu kan samping
miring, jadi pakai cos. Nah, jadi bisa kita tulis R-nya di sini kan yang ditanyakan resultan gaya Coulomb pada muatan Q1, berarti R-nya kita ganti F1 ya. F1-nya sama dengan akar. Nah, kita anggap aja A-nya itu adalah yang ini ya. A-nya itu yang kita anggap aja A-nya itu yang F12 dan yang B-nya itu adalah vektor yang B adalah yang F13. Jadi bisa kita tulis A-nya adalah yang F12, berarti F12 dikuadratin ditambah B-nya berapa? B-nya yang F13, berarti sini F13 dikuadratin ditambah 2 dikali A-nya berapa tadi? F12 dikali F13 dikali cos. Nah, sudutnya berapa kalau segitiga sama sisi? Nah, ingat ya, kan kalau segitiga itu sudut totalnya, ingat kalau segitiga itu sudut totalnya kan 180 derajat ya. Karena ini segitiga sama sisi, berarti sudutnya sama tiap sisinya. Berarti kita bagi 3, berapa? 60 derajat. Berarti sudut tiap sisinya itu 60 derajat. Berarti di sini bisa kita tulis ya 60 derajat, di sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Berarti di sini cos yang dipakai yang di F1 berapa? 60 derajat. Nah, ini ya. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari resultan pada gaya Coulomb untuk muatan Q1. Nah, berarti tugas kita sekarang apa? Mencari satu-satu nih, mencari F12-nya dulu, mencari F13-nya dulu, baru nanti kita masukin ke persamaan ini. Nah, sekarang kita cari satu-satu ya. Nah, kita cari F12. Ingat, mencari gaya Coulomb apa rumusnya? Betul banget. Kakiku retak ya. Kakiku, ini pakai Q besar ya, sama aja lah ya. Ini kakiku retak. Di sini Q berapa? Q1 dan Q2, berarti sini Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, kita masukin ya. K-nya berapa? K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa? Min 10 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ingat, kalau dalam perhitungan tanda min itu tidak digunakan ya, tidak diikut sertakan, karena tanda min pada hukum Coulomb ini hanya menunjukkan arah gayanya saja, apakah akan tarik menarik atau akan tolak menolak. Tapi dalam perhitungan yang kita masukin adalah angkanya saja. Berarti berapa Q1-nya? 10 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali berapa lagi? Kemudian dikali, ini kita kurungin aja biar gampang ya. Kemudian dikali Q2 nya sama dengan Q3 sama dengan 4 kali 10 min 6. Berarti kita tulis lagi ya, 4 dikali 10 min 6. Nah, dibagi berapa? R12. Berarti jarak dari muatan 1 ke muatan 2, karena sama sisi sama semua ya, 30 cm. Kita rubah ke SI. Jadi 30 dikali 10 min 2, jangan lupa dikuadratkan, sama dengan, nah, yang angka semuanya kita kedepanin, nanti yang pangkat kita kalikan sendiri ya. Berarti 9 dikali 10 dikali 4 dikali pangkatnya berapa nih? Ingat ya, kalau dikali itu pangkatnya dijumlah ya. Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Berarti pangkat 9 ditambah min 6 berapa? 3 ya. 3 ditambah min 6 berarti dikali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian dibagi 30 dikuadratin, 900 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ingat, kalau dikuadratin pangkatnya dikalikan, min 2 kali 2 berapa? Min 4. Kemudian ada yang bisa kita coret? Betul banget, 9-nya ya. Ini jadi 100 ya. Kemudian 10 bisa kita coret, kan 10 sama aja pangkat positif ya. 10 bisa kita coret. Ini sisanya jadi min 2. Jadi bisa kita tulis sama dengan 4 dikali 10 min 2 dibagi, ini kan 100 ya. 100 berarti kalau nolnya hilang, di sini dicoret, ini kan pangkat positif, dikurang min 4 dikurang 2 ditambah 2, berarti di sini min 2 ya.
Jadi 0 positif kita coret, jadi sini sisa min 2. Min 4 ditambah 2 positif ya. Jadi di sini sisanya 10 pangkat min 2. Ada yang bisa dicoret lagi? Ininya ya, pangkatnya. Jadi sisanya untuk F12-nya sama dengan 4 Newton ya. Nah, ini F12-nya udah dapet. Sekarang kita cari F13-nya ya. Kita cari F13-nya sama pakai kakiku retak. Ki berapa aja nih muatannya? Ki1 sama Ki3, berarti Ki1 kali Ki3. Di sini R13 kuadrat. K-nya berapa? Ingat kalau K itu selalu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 karena ketetapan ya, jadi tidak berubah. Kemudian Ki1-nya berapa? Ki1-nya min 10 pangkat 10 min 6. Ingat ya, angkanya aja yang kita masukin kali 10 pangkat min 6. Minusnya nggak diikut sertakan ya, karena minusnya cuma menunjukkan arah gayanya aja. Kemudian Ki3-nya berapa? Karena Ki3-nya sama dengan Ki2, berarti sama ya. Berarti 4 kali 10 min 6 ya. Dibagi R13, jarak dari muatan 1 ke muatan 3. Sama ya, karena sama sisi, berarti jaraknya sama 30 cm. Kita rubah ke meter, 30 kali 10 min 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian yang angkanya kita kedepanin semua ya, 9, 10 sama 4 kita kedepanin. 9 kali 10 dikali 4, kemudian baru pangkatnya deh kita kerjain. Ingat kalau dikali pangkatnya dijumlah 9 tambah min 6, 3 min 3 ditambah min 6, berarti 10 pangkat min 3 dibagi 30 dikuadratin 900 dikali min 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ingat kalau dikuadratin pangkatnya dikali ya, berarti min 2 kali 2 min 4. Bisa dicoret ya, ini 100. Jadi ini sebenarnya karena Ki2 sama Ki3-nya sama, jadi otomatis kayak hasilnya pun juga sama 4 Newton ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu hitung satu-satu biar semakin paham ya. Ini 10-nya positif kita coret jadi min 2 ya. Jadi hasilnya di sini sama dengan 4 dikali 10 min 2, kemudian ini juga 100. Ini bisa kita coret ya, jadi positif min 4 ditambah positif jadi min 2, berarti ini 10 pangkat min 2. Kita coret ya. Kemudian sisanya jadinya F13-nya berapa? 4 Newton ya. Nah, sekarang F12 udah dapet, F13 udah dapet, berarti tinggal kita masukin ke persamaan resultannya ya. Jadi F1-nya sama dengan akar, kita tulis lagi rumusnya ya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah ini ya, rumus ini kita tulis lagi 2 kali F12 dikali F13 dikali cos sudutnya berapa tadi? 60 derajat. Kita masukin deh ya. F12 nya berapa? 4 Newton, berarti 4 kuadrat ditambah F13 nya juga 4 ya, ditambah 2 dikali F12 nya 4, F13 nya 4 juga, cos 60. Ada yang inget gak nih cos 60 berapa? Ya betul banget, cos 60 adalah setengah. Kemudian ini bisa kita coret ya, 2 dibagi 2 habis, jadi bisa kita tulis akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 kan sama aja 4 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 4 kuadrat itu berapa? 16 ya. Jadi 16 tambah 16 tambah 16 ya enggak? 16 tambah 16 tambah 16. Atau sama aja bisa kita tulis akar, karena ini 16-nya ada 3, berarti bisa kita tulis 16 dikali 3 ya. Sama dengan berapa? Akar 48. Jadi jawabannya adalah F1-nya sama dengan akar 48 Newton. Ada nggak nih di soal jawabannya? Ada ya, yang D akar 48 Newton ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai pembahasan soal UN Fisika tentang hukum Coulomb untuk muatan tidak segaris.
Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share ya ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.